Nanti aku masak sendiri buat sup ayam hitam buatmu, buat tambah tenaga. Nanti pas kesana, jangan asal bicara. Kalau ada apa-apa, pelan-pelan. Rian, pelan-pelan. Anak nakal dari mana ini? Gak lihat ini ibu hamil. Cepat pergi sana. Kalian orang dewasa, gimana jaga anak kalian? Maaf ya, kami yang kurang jaga. Ibu gak apa-apa. Cepat minta maaf. Jaga anak kalian baik-baik. Jangan biarkan dia menakuti orang lain. Udah gak apa-apa, ayo kita pergi. Maaf ya. Kamu ngapain sih? Ngapain nakutin dia? Gimana kalau dia kaget? Kamu ngapain sih? Dia cuma main-main. Lagian dia udah pergi. Bu, dia kan udah salah, masih dibelain. Rahma, kamu tiap hari dinas. Aku yang urus anak sendirian. Kok sekarang mau ikut urus? Oke, kalau mau urus aja semuanya. Pokoknya jangan pukul cucuku kesayanganku. Bu, kok bisa? Seru banget. Aslinya, pertandingan hari ini sangat seru. Hei. Anak nakal siapa ini? Kok kamu copot logo mobilku? Anak siapa ini? Nenek! Anak kalian, lihat baik-baik. Maaf banget. Kami nggak lihat dia ngapain. Gini aja. Kamu ini kenapa sih? Ngapain perhitungan sama anak kecil? Cucumu copot logo mobilku. Kalian malah sok benar. Bukan. Anak kecil main-main. Kenapa? Udah besar gini, ngapain perhitungan sama anak kecil? Cuma mau ganti rugi kan? Ini 200.000. Ambil buat perbaiki. 200.000 mau perbaiki mobilku. Anggap aku pengemis. Kenapa? Mau meras uang? Aku. Pak Hendro? Baik, aku jemput sekarang. Aku lagi sibuk, malas urus wanita cerewet kayak kalian. Kalian beruntung, aku sial. Maaf banget. Cih, jangan sob. Kamu kan cuma supir mobil rusak. Rian, jangan takut, ada nenek. Tak ada yang bisa menindasmu. Cuma sopir mobil rusak. Jangan sok, dikasih 200.000 udah untung. Bu, dia kan udah salah, malah dimanja. Gimana kalau nanti dia berulah? Diam kau. Kalau kamu tak ngaku tadi, siapa yang tahu Rian yang copot? Ibu. Halo? Oke. Kami segera ke sana. Oke, sampai jumpa. Sudahlah, kakak sepupuku telepon nungguin. Ayo cepat pergi. Bu, nanti ibu harus jaga Rian baik-baik. Kalau bikin kakak sepupuku kesal, investasi restoran kita bakal gagal tahu. Iya tahu. Gak usah ikut campur. Cepat pergi sana. Rian kita kan anak baik. Ibu Nadia, ini dari teman baik Anda di Amerika Serikat, Nona Maria. Hadiah untuk Anda. Nona Maria khusus meminta desainer ternama membuat gaun putri khusus untuk Anda. Aku harus berterima kasih pada Maria. Dia diam-diam memberiku hadiah. Makasih Joko. Aku akan pulang membukanya dan mencobanya. Lalu biar orang tuaku lihat bagus atau tidak. Baik Ibu Nadia, saya pamit dulu. Baik. Biar kulihat model gaun putrinya apa. Wah, gaun putrinya cantik banget. Pantas dibuat desainer ternama. Aku mau pakai dan tunjukkan ke orang tuaku. Gawat. Lupa, aku udah janji makan jam 12.30. Aduh, aku harus buru-buru. Sayang, soal investasi kita ini. Pak, Bu, aku janji makan sama teman. Aku duluan ya. Nadia, pulang cepat ya. Hati-hati ya. Ya. Oh ya, Pak, Bu. Bukannya hari ini ada tamu ke rumah kita. Jangan sampai ada yang masuk ke kamarku ya. Aku gak suka mereka asal masuk kamarku. Oke. Cepat sana, pulang cepat. Makasih, Pak, Bu. Tenang, Anak ini. lihat langkah selanjutnya. Kak Ipar. Wah, datang saja. Kok bawa banyak barang? Wajar. Duduklah. Baik. Aku ambilkan teh dulu ya. Baiklah. Budi Rahma, ada hal yang jangan diambil hati ya. Nadia, kita gak suka orang masuk kamarnya. Ya, sudah tahu. Aku akan hati-hati. Nenek, bosan nih. Aku mau main ke atas.
Oke, hati-hati ya. Wah, banyak yang seru. Wah, banyak yang seru. Nggak seru. Nggak seru, nggak seru, nggak seru. Semua nggak seru. Ini seru. Ultraman lawan monster. Kak, investasi ini pasti kupergunakan dengan baik. Baguslah, baguslah. Tapi Rahma, soal investasi lanjutan, aku harus beri arahan. Karena awalnya kita. Rian, kamu lagi ngapain? Nenek, aku lagi gambar. Coba sini, lihat gambarku. Bagus nggak? Bagus banget, Rian. Hebat banget, hebat. Nenek, aku mau gunting itu. Nggak nyampe. Tolong ambilin. Oke, nenek ambilin. Hati-hati. Nenek, lihat ini. Aku hebat nggak? Rian hebat banget, hebat banget. Bisa gunting bentuk nih. Bisa gunting lingkaran nggak? Gampang. Tapi bajunya kurang nih. Aku mau yang baru. Oke, nenek ambilin. Sini, pakai ini. Nenek, lihat. Hebat kan aku? Hebat, cucuku memang hebat. Nenek, ikutan gunting juga dong. Banyak baju. Aku nggak kelar. Oke, nenek bantu kamu. Rian hebat, hebat banget. Tapi Rahma, soal investasi selanjutnya, aku harus jelaskan padamu. Aduh, jangan cuma ngobrol. Sini gelasnya. Koben deh, ini dari klien Nadia. Wah, wangi banget. Ini semua berkat Nadia. Nadia anak baik dari kecil. Selain lulusan kampus ternama, kerjanya sekarang juga bikin iri banget. Dia memang anak yang rajin. Kami jadi lebih lega. Oh iya, Nadia mana? Gak di rumah? Dia keluar nongkrong sama temannya. Nanti dia pulang. Nanti aku harus lihat dia. Lama gak ketemu? Apa dia udah jadi gadis cantik? Bude dan Rian mana? Tadi masih di sini. Tenang, sayang. Rumah kita cuma segini. Pasti main di dalam rumah. Rahma, coba panggil saja. Rian! Ibu! Rian! Aneh. Tadi masih di sini. Tenang, duduklah, lanjutlah. Dia aku cari. Baik, Duduk-duduk, tak apa. Namanya juga anak-anak. dia sangat nakal. Aku takut dia bikin masalah. Pak, kok ada di kamar lain? Jangan-jangan ke kamar Nadia. Apa? Masa? Kak, ada apa? Nadia, dia agak tak suka orang masuk kamarnya. Biar aku panggil sekarang. Ayo, cepat. Lihat nenek, aku potong satu lagi. Cucu nenek hebat. Semangat, semangat terus. Kalian sedang apa? Rian bosan, aku ajak main ke kamar. Main, Begini caranya main, semua rusak. hal sepele. Satukan saja. Satukan? Gimana mau disatukan? Lihat nenek, aku potong lagi. Begini kita bisa buat bola lagi. Begini caramu mendidik anak? Bu, ibu ngapain sih? Ini kan bukan rumah kita. Kok bisa sentuh barang orang? Kenapa? Cuma baju usang kan? Anak main, kenapa?
Dan kalian berdua, padahal masih saudara, anak main, dibuat mainan saja nggak boleh. Bukannya aku sudah bilang jangan masuk kamar Nadia. Dilarang masuk. Pernah nggak? Pernah. Terus kenapa? Sampai segitunya. Mentang-mentang tinggal di kota, kalian meremehkan orang kampung dan orang kecil. Kamu. Minta maaf ke paman dan bibi. Minta maaf. Nggak mau. Aku juga gak suka kamu. Kamu. Ngapain kamu? Ngapain jahatin anak sendiri? Nini, aku takut. Ayah, ibu, aku pulang. Kalian di mana? Ayah, ibu. Ngapain di kamarku? Nadia. Cepat lihat. Bajuku. Bajuku. Makeupku. Rokku. Siapa yang buat? Cuma baju kan? Kok pelik banget sih? Kalau adekmu yang buat kenapa? Kamu, kenapa? Adekmu. Diam, pergi. Dasar bocah nakal, ini ulahmu kan? Lepas. Coba saja maki cucuku lagi. Bu, jangan bicara lagi. Cepat minta maaf ke Nadia. Nggak usah. Bocah nakal, dasar kurang ajar. Kamu juga sama saja. Aku maki, kenapa? Oke. Kalian sekeluarga memang meremehkan kerabat miskin dari kampung. Kalau gitu, kelak rumah ini nggak akan kudatangi. Mulai sekarang, jangan kontak lagi. Rian, ayo pergi. Munafik. Dasar pelit. Marah sana. Makanya jangan pelit. Biarin aja kamu marah. Kenapa? Kamu. Berhenti. Siapa yang suruh kalian pergi? Apa maksudmu? Orang tuamu belum bicara. Bicara gitu sama orang tua. Nggak sopan banget. Bisa tutup mulut nggak? Kenapa teriak ke aku? Lihatlah Rian. Sudah jadi anak manja. Ke rumah orang, mainin barang orang. Kamu pikir itu benar? Cucuku cuma main. Kenapa? Cuma baju usang kan? Siti Rahmawati, kamu berani bicara begitu padaku? Kamu lancang. Cuma baju usang. Barang rongsokan ini cucuku tak mau main sekarang. Betul. Walau kalian mau biar aku main, aku tak mau. Kamu juga diam. Ini anak yang kamu didik. Ya. Sejak putraku meninggal, kamu kerja. Aku yang rawat anak sendirian. Sekarang kamu malah membenci aku. Satu hal yang harus kamu pahami. Kita keluarga, mereka orang luar. Kamu malah memihak mereka ya. Nasibku malang sekali. Kalau putraku masih hidup, dia pasti membelaku. Tapi menantu ini tak sebaik putraku. Baik. Karena kamu menganggap aku tak pandai mendidik, maka kamu harus resign. Kamu yang mendidiknya. Kalau tak berani resign, kau diam saja. Betul. Resign kalau berani mendidikku. Dulu nenek yang mendidikku. Kau tak berhak bicara di sini. Dasar bocah nakal. Lagi pula, hari ini cuma potong beberapa bajunya yang usang. Keluarga mereka langsung marah besar. Dalam hati mereka meremehkan janda kampung sepertimu. Padahal, kamu malah membelanya. Kamu sungguh bodoh. Baju usang? Bukankah begitu? Cuma baju usang kan? Lagi pula, kalau bajunya hilang, beri saja yang baru. Kalau cucuku ketakutan, apa kamu sanggup ganti? Nenek, aku takut. Lihat cucuku ketakutan. Jangan pura-pura. Bukannya tadi kamu sangat sombong. Sekarang malah ketakutan. Sudah. Melihat kelakuanmu, tak perlu aku berdebat. Bayar dan cepat pergi. Kalau tidak, aku lapor polisi. Aku tak masuk akal. Lihatlah keluarga kalian. Intinya cuma mau uang kan? Aku ganti. Sini. Ganti 100.000 rupiah. Ambil, beli baju. Sudah cukup. Tapi kamu memaki cucuku. Minta maaf padanya dulu. 100.000. Kau anggap aku pengemis?
Apa maksudmu? Aku nggak pernah beli baju ya? Asal tahu saja, aku tiap hari ke mall. Jangan tipu aku. Baju rusak ini cuma 100.000. Cepat ambil uangnya. Minta maaf ke cucuku. Asal tahu saja, aku pintar loh. Jangan harap bisa menipuku. Betul. Jangan mentang-mentang nenekku tua, lalu mau memerasnya. Aku tak akan biarkan. Aduh sayangku, pintar. Tak sia-sia nenek sayang kamu. Bu, di rumah sok hebat ya sudah. Bisa nggak kalau di luar jangan bikin malu? Nadia, baju dan kosmetik ini kelihatan bukan barang murahan di luar sana. Ini jelas mahal. Nadia, maafkan kami soal hari ini. Baik bajumu maupun kosmetiknya. Berapa ganti rugi kami ganti? Biar Rian minta maaf padamu. Kakak, Mbak, maafkan kami soal hari ini. Cepat minta maaf. Apa yang ibu ajarin di rumah? Nini, ibu marahin aku. Aku takut. Rian, jangan takut. Ada nenek, tak ada yang bisa menindasmu. Siti Rahmawati, selama ini kamu di luar. Hidupmu enak ya? Kamu hidupmu enak. Hari ini berani di depan orang luar menindas cucuku. Coba saja marahin cucuku lagi. Kami akan hidup berdua saja. Hidupku enak. Apa aku nggak cari uang? Dari mana uang di rumah? Uang buat beli suplemenmu. Apa jatuh dari langit? Oke, aku resign. Kamu cari uang. Aku urus anak di rumah. Beraninya kau benar-benar melunjak hari ini. Berani mengancamku pakai uang. Aduh, anakku. Nasibku sungguh malang. Sepertinya umurku tak lama lagi. Aku akan segera menemuimu. Aku tak mau menanggung sakit hati karena menantu tak tahu diuntung. Nadia, abaikan saja dia. Kamu katakan hari ini berapa ganti rugi barang ini? Akan kubayar. Aku akan jujur saja, baju dan kosmetik ini harganya tak murah. Sebaiknya bersiap mental. Nadia, kemari. Ibu ngapain? Aku suruh dia ganti rugi. Nadia, Bude Rahma itu juga susah. Sejak suaminya meninggal, beban keluarga jatuh padanya seorang diri. Dia jarang di rumah. Meski kali ini memang salah mereka, tapi demi Bude Rahma, kurangi tuntutan ganti ruginya. Ibu, aku ngerti maksud ibu. Tapi mereka... Nadia, sebenarnya Bude Rahma itu orangnya baik banget. Cuma mertuanya itu orangnya memang kurang baik. Jadi, Nadia, kali ini kurangi tuntutan ganti rugi. Aku dan ayah beliin kamu baju dan kosmetik baru, oke? Nadia, dengerin aja ibu. Aduh, kamu nggak mungkin biarin keluarga Bude Rahma hancur, kan? Ya udah, Bu. Tapi baju dan kosmetikku itu minimal harganya 1 miliar. Apalagi gaun di lantai itu, temanku di luar negeri. Pesan ke desainer top dunia, gaun putri custom, nggak bisa dibeli. Awalnya aku mau pakai buat kalian lihat, tapi belum dipakai udah. Nadia, begini, kamu minta 100 juta ke Bude Rahma, sisanya ibu kasih. Ibu, aku nggak niatin Bude Rahma. Aku cuma nggak suka mertuanya yang galak. Dan anak Bude Rahma, dia itu anak nakal banget. Kalau sekarang dibiarin, nanti bisa bikin masalah besar. Nadia, Bude Rahma dan ibu dari kecil tumbuh di pegunungan. Kita sama-sama susah. Ibu mohon, minta 100 juta aja, ya? Karena ibu bilang begitu, kalau aku masih ngotot, bukannya aku jadi sama dengan anak nakal itu. Rahma, ya, aku udah ngomong sama Nadia, kamu juga susah cari uang. Kali ini nggak minta banyak. Nadia cepat bilang ke nenek dan Bude Rahma semuanya berapa. Bude Rahma, demi hubungan keluarga kita, aku nggak akan perhitungan. Makasih Nadia, kamu mau berapa? Aku transfer sekarang. Aku nggak minta banyak, kasih 100 juta aja. Apa katamu? 100 juta? Ya, 100 juta saja. 100 juta? Tak tahu malu. Mau merampok ya? Kakak jahat, tak tahu malu, merampok. Apa maksudmu? Maksud apa? Barang rongsokan ini minta 100 juta. Emangnya aku sudah adil? Bude juga merasa aku minta banyak. Tidak. Tapi Nadia, barangmu ini mahal sekali ya. Bude, bajuku ini semua beli di toko mewah. Dan ada juga kosmetik impor dan lain-lain. Memang agak mahal. Yang terpenting rok ini baru diberikan temanku hari ini. Belum sempat kupakai sudah. Aduh, ini tak bisa dibeli dengan uang. Baik. Bude transfer sekarang. Kamu ngapain? Kamu yang mau ngapain? Dia minta 100 juta. Kamu kasih 100 juta. 100 juta? Itu gaji setengah tahunmu. Setengah tahun baru dapat 100 juta lebih.
Kalau kalian berdua nggak merusaknya, apa aku harus bayar? Boleh bayar, tapi rongsokan ini minta 100 juta. Jangan harap. Kira aku orang kampung nggak ngerti. Dan kalian berdua malah memanjakan putri kalian buat menipu kami ya. Bude, maksud Bude, Nadia menipu Bude. Bukankah begitu? Rongsokan ini minta 100 juta. Kalau bukan penipuan apa? Oke, penipuan ya, bayar harga aslinya. Nadia, jangan sungkan, bayar sesuai harganya. Aduh, jangan bicara. Gak bisa. Aku dengar obrolanmu dan Nadia. Sekarang putri kita dibully begini. Hari ini aku harus membalasnya. Biar mereka ribut saja, bayar sesuai harganya. Mau memeras ya? Aku nggak mau bayar. Aku lapor polisi. Mau memeras aku laporkan kalian atas pemerasan. Biar polisi datang menangkap kalian bertiga. Dasar preman. Kamu tangkap dia. Kamu dan cucumu masuk kamarku tanpa izinku merusak barangku. Nilainya besar. Baik, tunggu polisi datang. Lihat siapa yang ditangkap. Nadia, tenanglah, tenanglah. Bisa diam saja. Belum cukup malu. Diam, kamu. Biar dia lapor polisi. Aku tak peduli. Halo, Pak Polisi. Aku diperas di perumahan Bambu Indah. Cepat datang. Ngapain sih? Beneran lapor polisi? Terus gimana? Itu 100 juta loh, 100 juta. Buka mulut minta 100 juta. Itu bukan pemerasan apa? Kamu, Bibi, Ibu bilang. Kalian teman dari kecil. Demi Bibi, aku tak mempersulitmu. Tak minta lebih. Kalau mertuamu tak mau ganti rugi, oke, tunggu polisi datang. Lihat apa yang mereka lakukan. 100 juta belum berani minta lebih. Maksudmu barang rongsokan ini lebih dari 100 juta. Beraninya kamu. Ya, benar. Oke, tunggu polisi datang. Kamu diam sana. Aku tak mau barang rongsokan ini minta 100 juta. Aku tak mau. Oke, aku telepon juga. Suruh orang bawa baju dan nota kosmetik ini ke sini. Halo, Sekretaris Joko. Sekarang aku butuh kamu bawa nota belanjaku ke sini. Ya, ke rumah. Siapa yang lapor? Ada apa ini? Pak Polisi, saya yang lapor. Tadi cucu saya merusak beberapa baju buruknya. Dia memaksa saya ganti 100 juta. Katanya kalau tak ganti, dia tak biarkan kami pergi. Benarkah? Anda minta ganti 100 juta? Ya, Pak Polisi. Nenek ini membiarkan cucunya merusak kamar saya, memotong bajuku, dan merusak kosmetikku. Aku minta ganti 100 juta, tapi sekarang aku tak mau minta 100 juta lagi. Aduh, bukannya tadi kamu keras kepala. Minta, lanjut minta. Diam, Ibu Nadia Prameswari kan? Anda mau bagaimana? Sekarang saya minta dia ganti semua kerugian saya. Baik, Bu. Sekarang Nona Nadia tak minta ganti 100 juta, tapi ganti semua kerugiannya. Anda setuju? Boleh saja. Lalu tadi dia memeras saya. Apa dibiarkan begitu saja? Soal ini bahas nanti. Anda setuju saja. Pak Polisi, saya tak memerasnya. Saya minta ganti 100 juta. Karena menantu dia adalah kerabat ibuku. Struknya sedang diantar. Tunggu struknya datang, Anda akan paham. Boleh? Boleh. Ibu Nadia. Ibu Nadia, ada apa ini? Bahas nanti saja. Anda bisa jamin keaslian struknya? Pak Polisi, saya jamin. Kalau struk ini palsu, saya siap tanggung semua akibatnya. Baik. Struknya memang asli. Kalau begitu, ganti sesuai struknya. Cuma beberapa bajunya yang buruk, malah minta 100 juta dari kami. Tak tahu malu, biar kulihat barang buruk ini. Berapa harganya sebenarnya? Apa? 1 miliar. Itu 10, 100, 1000, 10.000. Ini tak mungkin, tak mungkin. Sama sekali tak mungkin. Barang rongsokan ini tak mungkin senilai 1 miliar. Tak mungkin. Ganti 1 miliar? Benar, 1 miliar. Baju-bajuku ini semua dibuat khusus. Kosmetiknya juga merek impor. Pak Polisi, barang-barang ini tak mungkin senilai 1 miliar. Mereka pasti sudah bersekongkol. Pak Polisi, tolong beri saya keadilan. Cepat tangkap mereka, tangkap dan periksa. Pak Polisi, ini adalah catatan pembelian baju dan kosmetik. Jika saya bohong, saya siap tanggung akibat hukumnya. Rekaman pembelian memang tak ada masalah. Boleh kami lihat rekening bank anda? Rekaman potong saldo juga tak ada masalah. Baik, Ibu Nadia. Tadi Anda bilang mereka tanpa izin Anda menyentuh barang Anda. Ya, karena saya tak suka orang masuk kamar saya, sentuh barang saya. Tapi hari ini, dia datang ke rumah kami.
tapi membiarkan cucunya baju dan kosmetik di kamarku. Hancurkan semuanya. Baik, saya paham. Ibu, bukti sudah kuat. Tolong ganti rugi kepada Ibu Nadia 1 miliar. Jika Anda tak mau mengganti rugi, merusak barang orang lain dengan nilai besar, tolong ikut kami sekarang. Sekarang nyesel kan? Ibu Nadia, kami pakaian dan barangnya semua mahal. Bukan orang sepertimu yang bisa menyentuhnya. Kupukul kau! Nenek! Ian, Kamu ini kenapa kau pukul anak? Aku tak memukulnya. Jangan coba memerasku. Di depan polisi, lebih baik pikirkan cara bayar 1 miliar itu. sudah. Cepatlah pulang, biar aku yang urus. Ayo kalian. Nadia, soal kejadian hari ini, aku sungguh minta maaf. Aku cuma punya 500 juta. Sisanya 500 juta boleh kubayar cicilan. Sudahlah, Bude kasih 100 juta saja. Sisanya ibu yang bayar. Aku minta 100 juta agar Bude bisa mengambil pelajaran. Jangan manjakan anak karena masih kecil. Rahma, anakmu sudah besar. Kamu harus mengawasinya baik-baik. Kalau tidak, entar dia akan buat masalah besar. Kakak, Nadia, aku tahu kalian baik padaku. Tapi barangnya miliaran, mana bisa kubayar 100 juta saja. Biar kubayar 300 juta. Boleh kan? Rahma, tak usah. Pulang dan ajarilah Riang saja. Kami tak butuh uang itu. Kamu sendiri yang besarkan anak. Itu tak mudah. 100 juta saja cukup. Kata pepatah, manjakan anak itu membunuh. Kembalilah dan didiklah anakmu dengan baik. Makasih kakak. Makasih kakak ipar. Aku akan segera transfer uangnya. Saat pulang, aku pasti akan mendidiknya. Lain kali, aku akan bawa mereka untuk minta maaf. Dan juga soal investasi restoran kita tunda dulu. Lihat ibu mertuamu. Dia bikin ribut begini hari ini. Kalau dia ikut campur dalam investasi kita, pasti gagal. Aku mengerti. Aku pamit dulu. Kalau sudah beres, kami pamit dulu. Saya pamit dulu. Bu Sulastri itu memang bukan orang baik. Cucunya punya nenek seperti itu. Pasti jadi manja. Memang benar. Lihat caranya manjakan anak. Cucunya jadi manja. Kalau bukan karena dia kecil, pasti kuberi dia pelajaran. Emosi, Bu, Pa. Kelakuan kerabat begini, jangan dihubungi lagi. Bude sepupumu itu orangnya baik. Cuma mertuanya itu agak kasar. Kakak iparmu juga susah. Kak, Mas, masuk ya. Masuk aja. Ada apa ini? Karena Bu Sulastri, cucunya itu ulah Rian, membuat rumah jadi berantakan. Kak Nadia, biar aku bantu bersihkan. Makasih Wulan. Wulan, anak baik. Nanti kakak ajak makan enak. Makasih Kak Nadia. Anak nakal, hari ini ku buat kau mati. Ibu, jangan belain dia. Hari ini harus kuberi dia pelajaran. Barang jutaan, kau asal hancurkan. Kalau dibiarkan, nanti dia makin bebas. Mana ada jutaan, cuma 100 juta. Cuma 100 juta. Kita masih sanggup. Rian itu anak kecil. Kalau berani pukul dia, buang kau dari sini. Ini rumahku, ibu suruh aku keluar. Terus kenapa? Masa kau mau usir nenek tua ini? Kau tak takut orang mengatai janda sepertimu? Kau selalu keluyuran, abaikan anak. Sekarang anak salah, kau malah memukulnya. Apa hakmu? Kau tak masuk akal. Ibu malah memihak anak sendiri, bukannya orang luar. Kau yang tak masuk akal. Mana ada ibu sekejam ini? Mana ada ibu yang tak sayang anaknya? Nah, lihatlah istrimu ini. Dia sudah menyiksa kami berdua sampai mau mati. Kau ini. Oke, aku ngerti. Aku pesen tiket sekarang. Ada masalah di kantor. Perjalanan dinas beberapa hari. Manjakan saja dia. Nanti kalau dia buat masalah lebih besar, tunggu saja kau menyesal. Aku tak akan menyesal. Dia cucuku sendiri. Kau itu orang luar. Cepat pergi. Cepat pergi. Cepat pergi. Uangnya. Bang Rian, aku cuma bawa 100 ribu. Ini dari ibu untuk uang makan. Gak ada uang makan. Minta lebih ke ibumu. Minggu depan 500 ribu. Kalau nggak bisa, aku patahkan kakimu.
Baik, aku minta ke ibu nanti. Pengecat. Rian, Minas temang lagi. Bulan. Selalu ikut campur. Bang Rian, Bulan ini selalu melaporin kita. Beri dia pelajaran hari ini. Bu Sari, minggu ini kamu ngelaporin aku ke guru udah 3 kali. Aku yang ngelapor, terus kenapa? Dulu kamu tinggal di rumah Nadia, si Jalang itu. Malah panggil dia kakak. Kamu nggak tahu aku musuh sama Nadia. Aku emang nggak suka kamu, malah terus cari masalah. Malah berani cari masalah terus. Mau lari kemana? Adik manis. Berani lari, hari ini ku hajar kamu. Pengecut. Mulai hari ini, kalau kamu berani ngelaporin aku ke guru lagi, tongkat ini bakal kena kepalamu. Pergi. Hey yo, bro. Ke warnet. Capek sekolah ya. Bilang aja ke nenek mau makan apa. Nenek yang masak. Masakin ikan. Nenek beliin. Oh iya, Nek. Transfer 200.000. Mau beli skin. Rian, kamu kan udah SMA. Belajar yang banyak. Iya, kasih nggak sih? Nyebelin. Rian, cucu nenek. Jangan marah ya. Nenek transferin nanti. Ibu lagi ngapain? Rian main game. Aku transfer 200.000. Aku mikir kenapa kamu nggak pulang. Pas pulang ngalah marah besar. Kamu anggap kami berdua tumpuan amarah. Dia minta, kamu kasih. Kamu nggak tahu dia masih sekolah. Belajar itu capek. Main game kenapa? Nenek kasih uang, bukan urusanmu. Kamu diam. Dari kecil kamu selalu manjakan dia. Sekarang dia jadi apa? Aku jadi apa? Siti Rahmawati, kamu cuma takut. Nanti aku cuma berbakti ke nenek, bukan ke kamu. Gimana kamu ngomong? Aku ini ibumu. Ibu kandung? Mau kemana? Coba sentuh cucuku lagi. Aku usir kamu dari sini. Kalau terus manjakan dia, dia bisa hancur. Cih, kamu sendiri yang tak berguna. Cuma bisa pukul cucuku. Pukul cucu itu benar. Padahal kalau buka restoran bisa dapat banyak uang. Tapi investasinya aja tak dapat. Makin terpuruk masih berani ngajarin Rian. Kenapa tak bisa buka restoran? Kenapa tak dapat investasi? Kamu gak sadar, ini semua ulah cucumu. Merusak barang orang. Ganti 100 juta rupiah. Malu di depan orang. Malu apanya? Kalau dulu bukan kamu yang ngotot ganti 100 juta, apa kita bakal malu? Kalau terus manjakan dia, nanti dia bakal bikin masalah lebih besar. Dan kamu, tadi kakak ipar telepon aku. Katanya kamu bawa tongkat ngancam Wulan dan bawa preman pukul murid minta uang. Kamu mau ngapain? Wulan, wanita Rina itu masih berani telepon kamu. 10 tahun lalu, kalau bukan dia yang ambil 100 juta dari kita, apa keluarga kita bakal jadi begini? Suka telepon ya? Sialan, biar aku yang hadapi dia. Berhenti! Kalau 8 tahun lalu kamu tak merusak kamar sepupumu, mana mungkin kita harus bayar? walau putus hubungan dengan kalian, aku tetap akan mendidiknya. Berani? Rian, lari! Bu, lepaskan! Rian, lari! Kenapa? Mau memukulku? Siti Rahmawati, kamu beneran mau pukul cucuku ya? Dia udah begini, masih belain dia. Kamu bakal hancurin dia. Bukan urusanmu, pergi sana. Dengar nggak, Siti Rahmawati? Nenek suruh pergi, nggak dengar. Hari ini, aku akan mendidikmu. Pukul aku lagi. Aku pukul kamu. Kenapa? Kenapa kepalkan tangan? Mau pukul aku, ha? Pukul sana. Sudah puas belum? Siti Rahmawati, coba pukul aku lagi. Pukul aku lagi. Bukannya kamu suka pukul aku? Dengar ya. Aku
Aku bukan anak kecil lagi. Bukannya kamu suka memukulku? Silahkan, pukul, pukul, pukul. Beraninya kamu memukulku. Sialan, jangan banyak ngomong. Rian, udahan, dia kan ibumu. Ibu apanya? Siti Rahmawati. Ngapain pura-pura? Menyedihkan, lemah. Kasihan banget. Dengar ya, aku ulangi lagi. Aku bukan bocah. Mulai hari ini, kalau kamu pukul aku sekali, aku pukul kamu 10 kali. Lihat siapa yang rugi. Nenek, aku transfer 200.000 buat diriku. Malam ini aku nggak pulang. Nggak mau lihat pembawa sial ini juga. Cepat, suruh dia pergi. Rian, kamu. Lian, dia memukulmu memang salahnya, tapi kamu juga pukul dia kan? Rian itu anak yang taat dan penurut. Kalau kamu nggak memukulnya, dia nggak akan memukulmu. Aku memukulnya karena dia salah. Aku ini ibunya. Dia malah memukulku. Lalu kamu mau apa? Mau kejar dan memukulnya? Dia masih kecil, nggak ngerti. Kamu juga nggak ngerti. Apa salah anakku? Dulu buta matanya pilih istri kayak kamu. Aku sudah muak. Aku muak sama keluarga Saputra kalian. Sejak aku menikah ke sini, tak pernah hidup tenang. Aku pergi. Rumah ini buat kalian. Kalau mau aku urus juga nggak mau. Aku pergi sendiri. Puas? Tak usah kamu urus. Cucuku, biar aku yang urus. Cucuku baik-baik saja. Dia bahkan memukul ibunya sendiri. Bagaimana kalau di masyarakat? Pernah pikir nggak? Tak usah kamu urus. Nanti dia bisa jadi bos besar. Menyesal saja kamu. Nanti aku nikmati hidup bersamanya. Dulu kamu bawa sial sampai putraku mati. Cepat pergi, biar cucuku tak mati juga. Cepat pergi sana. Dari kecil, pas ku atur, kamu selalu belain. Sekarang dia pukul aku, kamu masih belain. Oke, dia nanti kamu yang urus. Aku tak mau urus lagi. Pergi sana. Rahma baru telepon. Katanya Rian memukulnya. Selama ini Rahma kurang sehat. Tak bisa atur Rian, apalagi Bu Sulastri. Rahma baru pergi dari rumah, katanya tak mau pulang. Hah? Rahma sungguh bertekad tak peduli lagi. Ya, sebenarnya Rahma itu baik. Tapi Bu Sulastri itu sangatlah kejam. Rian ini dimanjakan sejak kecil. Rian ini sudah hancur. Berani pukul ibunya sendiri. Anak ini benar-benar jahat sampai ke tulang. Aku tak berani biarkan Wulan sekolah. Bicara soal Rian, aku jijik. Dia tiap hari bersama preman di luar sekolah, main game dan berkelahi. Wulan, mending pindah sekolah. Di dekat kantorku ada sekolah yang bagus. Rian sekarang sungguh tersesat. Neneknya sangat memanjakannya. Entah apa yang akan terjadi nanti. Aku cuma punya Wulan, anak yang baik dan pengertian. Mending pindah sekolah. Awas Rian balas dendam. Oke, putuskan begitu. Biar aku yang urus. Ya, aku lagi senggang. Aku dan kakakmu yang antar jemput Wulan. Makasih Kak Ipar. Makasih Kak. Tak apa. Bro, mulai hari ini aku Rian sudah bebas. Ayo, bersulang. Kita minum sampai mabuk. Sampai mabuk. Bro, malam ini kita begadang. Aku traktir. Mantap. Aku mau main Yusuf. Besok ke sekolah, tidur seharian. Oke, serang. Jangan gerak. Agus, sialan, serang bawah, ngapain ke atas? Ku bilang aku serang bawah, tenanglah. Serang bawah apanya? Aku mau mati di sini. Serang. Ya. Oke, aku segera ke sana. Kalian tahan dulu. Aduh, kalian bertiga payah banget. Bukan salahku loh. Aduh, bawah. Gini aja. Kenapa Rian nggak angkat telepon? Jangan-jangan dia kesal sama ibunya sampai nggak ngeladenin aku. Rian. Ngapain nenek kesini? Aduh, kok semalaman nggak angkat telepon? Bikin nenek cemas aja.
Aku kan udah besar, mana mungkin ada apa-apa. Jangan khawatir. Oh ya, 2 hari ini aku nginep di rumah temanku. Aku nggak pulang, aku ke sekolah dulu. Ya, nenek tahu. Nenek ngapain ngikutin? Aduh, guru sekolahmu telepon. Katanya mau ngobrol sama nenek. Nenek hadapi saja ya. Nenek tahu. Nenek, lihat siapa yang datang. Pagi-pagi ketemu kalian, sial banget. Rian, kamu ngatain siapa? Ngatain kamu. Jangan pedulikan orang kayak gini. Apa maksudmu? Siapa cucuku? Kamu nggak tahu maksudku. Mbak, cucumu bawa orang nindas anakku. Aku belum tuntut kamu. Ngapain teriak-teriak? Orang macam apa cucumu? Kamu sendiri yang tahu. Asal kalian tahu, kalau berani ngatain lagi, aku lapor polisi. Bu Sulastri, aku hormat karena Anda tetua. Udah 8 tahun. Lihat apa jadinya cucumu karena Anda manjain. Menurut Anda, ini buat kebaikan dia? Dia kan cucu kandungku. Kalau bukan buat kebaikannya, apa aku mau mencelakainya? Betul. Jangan banyak omong kalau kurang sekolah. Oh ya, lupa bilang. Aku dan nenekku udah putus hubungan sama Bu Rahma itu. Jadi kalian gak usah pakai status tetua buat ngajarin aku. Kalian 5 sebaiknya pergi sejauh mungkin. Berani panggil ibunya sendiri, Bu Rahma. Dasar tak tertolong. Dasar bocah. Ngapain tetap gitu? Aku mau lihat, kalau kalian lepas dari Rahma, sebaik apa hidup kalian? Bukan urusan kalian. Cucuku pasti lebih hebat dari putrimu. Kita lihat saja nanti. Kulihat cucumu ini. Nanti masuk kampus aja nggak bisa. Nadia, coba omong ngawur lagi. Rian, coba saja kamu mukul aku. Percaya nggak aku lapor polisi? Percaya nggak aku lapor polisi? Sudah, jangan ngobrol sama dia, ya. Dia dan Siti Rahmawati udah nggak ada hubungan. Nanti kita jalan masing-masing. Ayo pergi. Anak ini aslinya. Sok-sokan kita butuh bantuan mereka. So apa? Ini rapor Rian. Coba lihat. Apa? Semua tidak lulus. Benar, semua tidak lulus. Nilainya begini, tak akan lulus masuk kampus. Bahkan kampus terburuk. Mana mungkin? Cucuku pintar sejak kecil. Sangat pintar. Dulu itu dulu, sekarang ini sekarang. Kelas 3 SMA memang penuh tekanan. Semuanya bersaing keras. Rian bolos tiap hari. Jadi begini, mana mungkin nilainya bagus? Kalian tak mengurusnya. Bu Guru, cucuku pintar sejak kecil. Nilainya buruk begini. Harusnya itu tanggung jawab sekolah. Kalau logikanya begitu, Rian bolos tiap hari, menindas teman, merampok teman. Semua itu tanggung jawab sekolah. Terus apa? Jangan asal fitnah, Bu Guru. Rian kami itu baik. Dia tak mungkin menindas orang. Dan tak mungkin memukul teman. Bicara, harus ada bukti. Kamu, sudah. Aku ada urusan. Jangan cari aku lagi soal ini. Sih, orang macam apa sih? Rian, nenek mau tanya. Ada apa, Nek? Di sekolah, kamu nindas teman. Mana mungkin? Nek tahu kan sifatku. Mana mungkin aku nindas orang? Benar nggak? Iya, kan udah bilang kan. Nenek percaya. Oh ya, transferin 300.000 ke aku. Uang main gamenya habis. Oke, nanti Nek transfer. Rian mau makan apa? Nek masakin. Terserah, makan apa aja. Oke. Siapa sih yang berani ngelaporin aku? Rian Saputra, kamu mau apa? Ini ruang guru, bukan rumahmu. Bu Wati, tentu aku tahu ini bukan rumahku. Kemarin kamu yang panggil nenekku dan ngomongin aku ke nenekku. Benar, itu aku. Kamu mau apa? Bu Wati, kalau kamu berani ngomongin aku ke nenekku lagi, kamu siap-siap. Jago lari ya. Lari terus. Kakimu cepat kan? Hah? Kamu yang ngomong ke guru aku nindas kamu kan? Bukan aku. Suka ngadu ke guru ya? Ngadu terus sana. Aduh.
serang. Wulan, surat pindahmu sudah selesai. Kamu buru-buru pindah, apa karena Rian? Iya, Bu Guruwati. Aku tak mau melihat Rian lagi. Apa? Rian membuat murid kelas 2 masuk rumah sakit. Bahkan patah tulang. Baik, saya mengerti. Segera panggil Ibu Rian kemari. Kalau tak bisa dihubungi, panggil neneknya. Sangat membuatku marah. Tak kusangka ada murid sampah di sekolah kita. Bu Guruwati, hubungi TU sekarang. Si Rian ini, keluarkan dia. Keluarkan. Baik. Rian ini sungguh dimanja neneknya. Kalau neneknya tak mengurusnya kali ini, entah apa yang akan terjadi kelak. Halo. Anda nenek Rian, Bu Sulastri. Ya, ini saya. Ada apa? Saya kepala SMA Nusantara. Saya mau beritahu, datang ke sekolah, urus suratnya. Pak Kepala, urus surat apa? Surat apa? Tentu saja surat pemberhentian. Pak Kepala, apa maksud Anda? Kenapa cucuku dipecah? Apa salahnya? Cucumu baik. Cucumu merampok teman sekelasnya, bahkan memukulnya sampai masuk RS. Masalah cucumu ini besar, saya resmi beritahu. Cucumu telah dikeluarkan dari sekolah. Cucumu sudah kami keluarkan dari sekolah. Cucuku merampok uang. Cucuku memukul orang sampai masuk rumah sakit. Dia dikeluarkan. Bu Guruwati, ini apa ini? Ada salah paham. Cucuku tak mungkin memukul orang. Aku percaya cucuku. Lagi pula, kok kalian bisa asal mengeluarkannya? Bu Sulastri, saya bukan datang menjelaskan, tapi memberitahu Anda. Ini surat pemberhentian cucu Anda. Simpan baik-baik. Hei, kok bisa mengeluarkan dia? Aku akan menuntut kalian. Wanita ini sampai sekarang masih memanjakan cucunya. Sungguh kasihan Rahma dan Rian punya mertua begini. Sungguh menyedihkan. Keluarga mereka sudah tamat. Nasib Rian juga sudah tamat. Astaga, Bu Sulastri ini sampai sekarang belum sadar ini salahnya sendiri. Masih menyalahkan orang lain. Kayaknya cucunya bakal bikin masalah besar. Siapa tahu nanti cucunya bisa masuk penjara. Halo, Rian, kamu di mana? Aduh, nenek, aku di rumah sakit. Keluarga itu tak biarkan aku pergi. Baik-baik, tunggu ya. Nenek segera datang. Selama ada nenek, tak ada yang bisa menindasmu. Wanita ini sungguh tak tahu diri. Tadi dia tanya di mana orang yang dipukul cucunya. Jelas-jelas dia mau cari masalah. Pikirannya sungguh aneh. Sudahlah, biarkan saja. Biar saja dia. Mulai sekarang, keluarga kita jangan kontak mereka lagi. Biar mereka urus sendiri. Ayo pergi. Rian, kamu gak apa-apa? Ya ampun, kok tanganmu luka? Sakit nggak? Gak apa-apa. Keluarga itu nunggu kamu datang baru mau ngurus. Masuk sana, urus aja. Tenang aja, nenek yang urus. Hal sepele. Berapa sih? Ayo. Gak apa-apa, cuma minta ganti rugi kan, hal sepele. Kasih aja. Ini nggak apa-apa, luka kecil. Maksudmu kami mau memerasmu dan cucumu. Terus kenapa? Dasar buta. Nggak lihat anakku dipukul cucumu jadi begini. Nggak lihat? Hah? Kau yang buta. Ngatain siapa? Cuma anak-anak berantem. Anakmu kalah dari cucuku. Dia pantas dipukul. Cuma mau cari uang kan? 500.000 itu cukup buat berobat. Tapi harus ke sekolah. Batalin sanksi cucuku. Kalau enggak, sepeser pun enggak bakal kuberikan. Mau main tangan? Mau ngapain? Coba sentuh nenekku lagi, sialan. Oke, hari ini ku bunuh kau. Aku? Bunuh saja aku. Jangan nekat. Kalau main tangan sekarang kita yang kalah. Cuma mau cari uang kan? Maksudnya 500.000 rupiah kurang. Kalau menurutmu begitu, kalau kami memukul cucumu sampai jadi begitu, apa cuma kasih 500.000 rupiah sudah cukup? Berani? Cucuku itu berharga. Coba sentuh dia. Anakmu itu anak kami bukan anak. Wajar kamu sayang cucumu.
Kami sebagai orang tua, melihat anak kami dipukul begini, masa tak sedih? Apa maksudmu sebenarnya? Sudah jadi begini. Apa maksudmu? Katamu anakmu dipukul cucuku. Kalian punya bukti? Dasar buta sialan. Anakku dipukul cucumu sampai begini. Mau bukti apa lagi? Sudah, biar aku yang urus. Tentu kami punya bukti. Saat cucumu memukul anakku, banyak yang melihatnya. Dan ada CCTV di sini. Bisa dicek kapan saja. Lalu mau apa? Untuk orang sepertimu sangat mudah. Kami tak butuh 500.000 rupiah itu. Lapor polisi saja. Oh ya, cucumu sudah berusia 18 tahun kan? Sengaja memukul orang dan kami sebagai korban menolak mediasi. Maka cucumu paling tidak masuk penjara beberapa bulan. Kamu mau apa sebenarnya? Nenek, cepat cari cara. Aku nggak mau di penjara. Gak bisa, kalian gak boleh lapor polisi. Mereka cuma teman sekelas, cuma ada masalah kecil. Kamu siapa? Kenapa harus dengar kamu? Gak boleh lapor polisi. Beres, kalau berani lapor polisi, aku balas dendam tiap hari. Balas dendam. Diam kau. Begini caramu mendidik anak. Pergi. Ayo. Jangan pergi. Maaf ya, saya Ibu Rian. Dia memukul anak kalian begini. Saya sungguh minta maaf. Tapi saya mohon, jangan lapor polisi. Kalau lapor polisi, masa depan anak saya hancur. Saya bersumpah, saya akan mengurus anak saya. Kartu ini ada 100 juta rupiah. Anggap saja untuk biaya medisnya. Saya bersumpah, anak saya takkan menindas anak kalian lagi. Itu mertuaku. Sikapnya kurang baik. Saya minta maaf untuknya. Kumohon terimalah. Terima kasih. Terima kasih. Nenek, sebenarnya tak sepenuhnya salahku kan? Nenek tahu kan, dia selalu mengadukanku ke guru. Makanya aku memberinya pelajaran. Siapa sangka kepalanya luka. Tak apa, biar ibumu yang urus. Meski dia dengan keluarga besar Saputra sudah putus hubungan, tapi dia tetap ibumu, kamu anaknya. Oh iya, Nenek, kan aku sudah diusir sekolah. Nenek tak perlu carikan sekolah baru. Aku tak mau sekolah. Kamu sudah yakin? Iya, Nenek, pikirkan saja. Walau aku sekolah lagi, aku takkan masuk kampus bagus. Kalau masuk kampus jelek, cuma buang waktu. Aku sudah cari tahu. Banyak bos besar tak pernah kuliah. Aduh, Nenek. Ya sudah, kalau tak mau, tak usah sekolah. Nenek dukung. Makasih, Nenek. Apa katamu? Siapa yang izinkan kau membiarkan Rian berhenti sekolah? Kamu nggak mau sekolah lagi? Memangnya kenapa kalau dia nggak sekolah? Apa urusanmu? Apa urusanku? Aku ini ibunya. Dan tadi di rumah sakit, kalau aku nggak bayar 100 juta, kalian berdua udah masuk penjara. Bayar 100 juta? Luka kecil anaknya itu cuma butuh ratusan ribu. Kamu malah bayar 100 juta. Uangmu banyak banget ya. Kalau punya uang, kasih kalian buat uang jajan. Betul. Itu uang kasbon gajiku dari bos. Kamu tahu nggak? Aku nggak peduli. Kalau bisa kasih 100 juta, pasti bisa kasih 100 juta lagi. Rian sekarang nggak sekolah lagi. Kamu harus carikan dia kerja. Kamu gila ya? Katanya nggak sekolah, langsung nggak sekolah. Kalau sekarang nggak sekolah, nanti kerja di proyek bangunan atau jadi preman jalanan. Siti Rahmawati, kamu meremehkan siapa? Berani tujuk aku lagi. Kamu ini ibunya. Katakan saja, mau bantu Rian cari kerja nggak? Setidaknya, dia harus masuk perusahaan besar, jadi manajer kecil atau apa. SMA aja belum lulus, masih mau kerja di perusahaan besar. Mimpi di siang bolong ya? Tutup mulutmu. Kalau soal kerja Rian, kamu nggak mau bantu. Keluar sana, kami nggak butuh kamu. Aku percaya kemampuan Rian. Bagus. Bagus banget. Bukannya nyuruh dia sekolah, malah dimanjain. Ini terakhir kali aku bantu kalian. Kedepannya terserah kalian saja. Jangan sok banget. Tanpamu aku lebih baik. Nenek, aku udah umur 18 tahun. Aku mau kerja. Rian, jangan takut, tenang aja. Paman ketigamu jadi wakil direktur. Minta dia carikan kerja bagus. Kamu pasti sukses dan kaya. Cepat hubungi paman ketiga.
Oke, tenang aja, nenek pasti urusin. Berdirilah tegak, lihat berdirimu nggak rapi. Duduk pun nggak rapi, terlihat seperti apa? Rian, soal kamu, nenekmu udah bilang, kalau nggak mau sekolah, kerja baik-baik di tempat paman. Makasih, Paman. Asal tahu saja, paman ini, meski jadi wakil direktur, tapi baru naik jabatan. Posisiku belum aman. Jangan bikin paman repot ya. Gini saja. Kerja di gudang jadi admin dulu. Mulai dari bawah. Gaji 1,5 juta sebulan. 1,5 juta? Rendah banget. Kenapa? Masih kurang. Admin gudang gajinya memang gitu. Lagian, makan dan tempat tinggal udah ditanggung. Kamu SMA aja belum lulus. Ini udah lumayan buatmu. Aduh, Paman. Rian, kerja yang baik-baik dulu. Nanti kalau kerja bagus, paman akan naikkan gajimu. Makasih, Paman. Aku kerja dulu. Duluan. Kerja yang baik. Oke. Anak nakal ini. Kerja ini bikin capek mati. Sebulan-sebulan 1,5 juta rupiah. Diperlakukan kayak anjing. Kerja yang baik, bro. Siapa suruh kita nggak sekolah tinggi? Cuma bisa kerja kasar. Ya, sebenarnya kamu dibanding kebanyakan kita jauh lebih baik. Setidaknya di perusahaan ada paman yang jadi wakil direktur. Nanti pasti dapat gaji puluhan juta sebulan. Benar. Wah. Cantik. Kerja capek. Ngobrol yuk. Preman. Kok kamu bisa ngatain? Asal tahu aja, paman aku itu wakil direktur. Mau aku pecat kamu. Sore ini ada penyambutan. Segera atur orang untuk menyambut Bapak Rendra. Siapa orang itu? Waktu kerja malah nggak kerja, malah godain karyawan. Pak Surya, aku juga baru dengar dari bawah. Dia Rian Saputra, keponakan Rizal Santoso. Dikeluarkan sekolah karena berkelahi, nggak dapat kerja. Jadi Rizal Santoso diam-diam memasukkannya. Rizal Santoso baru jadi wakil direktur, sudah main jalur orang dalam. Cepat telepon HRD, jabatan wakil direktur Rizal Santoso, cabut sekarang. Soal keponakannya, pecat sekarang juga. Gini, kamu umur berapa? Udah punya pacar belum? Asal kamu tahu, asal kamu ikut aku. Kalian juga naik gaji itu hal kecil. Asal kalian tahu, Paman aku itu wakil presdir. mau naikkan gaji kalian, itu gampang banget. Bang Rian, beneran bisa naikkan gaji kami? Tentu saja, cuma butuh satu kata. Dia kan paman aku. Kamu, hei, kamu yang kupanggil, sini. Ada apa? Kamu Rian Saputra kan? Ya. Kamu malas banget waktu kerja, malah godain karyawan wanita. Kamu sudah dipecat. Apa? Dipecat? Apa hakmu memecatku? Paman aku tahu nggak? Oh, lupa aku bilang. Pamanmu bukan lagi wakil presdir. Apa? Bos! Bos, ada apa ini? Apa ada salah paham? Kok jabatanku tiba-tiba diturunkan? Tanya keponakanmu itu, apa perbuatan baiknya tadi? Rian? Paman, aku cuma ngobrol sama karyawan wanita, malah ketahuan sama Pak Tua ini. Apa? Godain karyawan wanita waktu kerja? Kamu ini gila ya? Aku. Keponakanmu sudah dipecat. Memang pantas. Kalau kamu nggak mau kerja di sini, kamu bisa ajukan surat sekarang. Aku pasti setuju. Sembarang sampah dibuang ke sini. Kamu kira perusahaan ini milik keluargamu? Bos. Cantik juga. Paman. Pergi sana. Bos. Rizal, Rian bilang kalian memecatnya. Dia kan cuma ngobrol sama para karyawati. Sampai segitunya. Bu Sulastri, cucu kesayanganmu. Pas kerja malah malas. Malah goda rekan wanita. Sekarang lihat dia dipecat. Aku ikut terseret. Aku belum bikin perhitungan, malah kamu yang cari. Aku kerja keras belasan tahun. Dikira gampang, susah payah jadi wakil direktur. Karena ulah cucumu, aku hancur. Pantas Rahma putus hubungan. Kalian ini memang cari masalah. Terus saja cari masalah. Terus manjakan cucu kesayanganmu. Jadikan dia sampah, sampah besar. Kamu pasti menyesal. Kamu ini gimana sih? Katanya kerabat, disuruh carikan Rian pekerjaan kasar. Apa aku harus berterima kasih padamu? Takkan minta tolong lagi. Kerabat begini tak usah dikontak.
Aduh Wulan, kita kayaknya makin kurus. Sayang, ku dengar Rian kasus mukul orang di sekolah. Rahma akhirnya ganti rugi 100 juta rupiah. Hah? Dan berlutut minta maaf. Baru masalahnya selesai. Rahma seumur hidup dapat Bu Sulastri sebagai mertuanya benar-benar hancur. Bukan cuma Rahma yang hancur, Rian juga hancur. Ku dengar Bu Sulastri minta kerabat cari kerja buat Rian. Pas Rian masuk, tiap hari malas kerja. Malah goda karyawati. Tak lama langsung dipecat. Benarkah? Ya, Rian itu benar-benar tak berguna. Wulan, kelak kamu harus belajar giat. Lihat Rian itu. Kerja pun tak dapat, tidak bisa apa-apa. Nanti cuma bisa antar makanan atau antar paket. Tenang saja, Bibi. Aku pasti belajar giat, masuk kampus bagus. Nanti pasti jauh lebih baik dari Rian. Wulan, kita memang baik. Halo, Pak Sulaiman. Tolong beri Rian kesempatan lagi. Halo, Pak Sulaiman. Kenapa nenek? Udah sebulan lebih kerjaan lain belum dapat. Belum. Paman ketigamu itu sangat menjengkelkan. Dia sebar kemana-mana, bilang kita yang hancurkan kerjanya. Sekarang tak ada yang mau bantu kita cari kerja. Dia sangat menjengkelkan. Kita jangan hubungi dia lagi. Tak usah hubungi dia lagi. Oh ya nenek, kasih aku beberapa ratus ribu ya. Aku mau minum sama teman. Nanti nenek transfer, jangan minum banyak. Tenang, tak akan minum banyak. Aku pergi. Ya. Kalian berdua, ada cara cari uang gak? Cari kerja belum lancar. Aduh, Bang Rian, kamu tahu aku cuma numpang ortu, nggak ada koneksi. Agus, kamu? Bang Rian, aku sih ada cara cari uang. Takut kamu nggak berani. Aku malah tak berani. Cari cewek yang sendirian, minta uang kan selesai. Psst. Itu kan merampok. Aduh, mereka tak berani lapor. Kita cari yang penakut. Beres kan? Kamu takut ya? Mana mungkin aku takut. Kapan kita berangkat? Malam ini bagus. Bambang, kamu berani? Aku dan Agus sering lakuin. Sering. Bawa aku kali ini. Ayo. Oke, ayo. Jangan gerak. Kalau tahu diri, HP, dompet, dan perhiasan keluarkan semua. Atau ku buat wajahmu hancur. Jangan berani lapor, kami tahu tempat tinggalmu. Awas ku habisi kau. Keluarkan. Aku diam, ambil saja uangnya. Lepaskan aku. Putar badanmu. Hadap tembok, hitung sampai 100 baru buka mata. Paham? Putar. Cepat cabut. Wah, banyak uangnya. Gampang banget. Cewek itu nggak melawan sama sekali. Asal tahu, wanita sangat peduli kecantikan, apalagi yang berwajah cantik dan juga penakut banget. Uangnya cukup buat kita bertiga bagi-bagi dan bersenang-senang. Kaya nih. Mantap. Brian, semalam seru nggak? Semalam kaki aku lemas. Tapi uang kita udah kita foya-foya, udah hampir habis. Malam ini kita main lagi. Boleh. Malam ini aku yang duluan. Wah, mantap. Aku tahu nggak salah pilih. Rian. Bukan. Bang Rian. Tapi kali ini kita nggak rampok cewek lagi. Aku incar rumah mewah. Orang-orangnya udah pergi liburan. Tapi barang berharganya banyak loh. Serahkan padaku. Wah, seru. Aduh. Kerja dulu. Keluarga kaya memang beda. Rian, gimana cari kerjamu? Aduh, Nenek, tenang aja. Cucumu nggak kekurangan uang.
Dia udah cairin 10 juta buatku. Anggap ini buat nenek. 10 juta sebulan? Ya, cucuku hebat banget. Nenek seneng banget. Nenek, nanti aku bakal makin kaya. Capek banget, lelah banget. Bu, ada air nggak? Di sana, ambil sendiri. Cantik banget ya. Lihat apa sih? Dasar mesum. Gimana sih omonganmu? Dandan cantik gitu, bukannya buat dilihat. Kalau memang buat dilihat, bukan buat dilihat sama cowok ganteng kayak kamu. Hei, kamu cantik. Ngatain siapa? Ngatain dia. Dia mesum. Emang kenapa kalau aku ngatain? Kamu ini siapa dia? Dasar, dia cucuku. Nggak boleh ngatain dia. Hah, beruntung punya cucu yang baik. Kamu cantik. Coba ngapain lagi? Bu, jelas cucumu yang terus liatin kami. Dia yang salah. Sudahlah, nggak usah dipersoalkan. Bayar nih. Bayar apanya? Kalian berdua dasar ngatain cucuku. Aku nggak bakal jual ke kalian. Kamu, cucuku itu cuma anak. Kalian berdua dasar. Kelihatannya udah di atas 30 kan? Lihatin kenapa? Dia kan masih anak-anak, Ibu. Ibu bercanda ya? Cih, jijik. Nggak jual, kami juga nggak mau beli. Ayo, dasar aneh. Kalau berani jangan pergi. Dasar, bikin emosi banget. Cucuku, kalau nanti ketemu mereka, urus mereka. Tenang aja. Halo, Agus. Tolong cek mobil. Aku udah foto platnya. Nanti ku kirim. Oke, serahkan padaku. Nanti sore ku beritahu. Menjijikan banget. Nanti kita jangan beli di warung ini lagi. Kakek cucu itu aneh banget. Ah, jangan marah, si cantikku. Kamu yang cantik kan? Nona besar perusahaan. Malam ini kita minum bareng ya, si cantik. Oke. Senang banget hari ini. Serang. Bangunin mereka. Hei, bangun. Kalian siapa? Mau apa kalian? Kan baru ketemu siang ini. Cepat lupa ya. Kamu! Itu kamu, cowok ganteng di warung. Aku bukan ganteng. Kalian mau apa? Ini melanggar hukum. Lepaskan kami sekarang. Kami bisa anggap seolah-olah tak ada apa-apa. Seolah-olah tak ada apa-apa. Siang ini kamu gak ngatain nenekku. Nanti ku habisi kamu. Kalau kamu siang ini kan suka ngatain orang. Hah? Kok gak ngatain? Pakai baju sebagus ini kan buat dilihat orang. Aku lihat kamu. Aku lihat kakimu. Kenapa? Kenapa? Jangan macam-macam. Jangan macam-macam. Aku mau macam-macam. Kamu bisa apa? Kan bilang aku ganteng. Hari ini di depan matamu, aku tunjukin gantengnya. Aku dan Bambang keluar dulu, nggak ganggu. Main aja di dalam. Tapi kamu harus pikir. Dua orang ini nanti diapakan? Narti, pergi. Wajahmu cantik banget. Tapi aku lebih suka waktu kamu ngatain aku. Kamu ini lucu ya? Lucu? Iya, lucu. Kenapa? Lepasin aku. Aku punya pacar. Cepat lepasin aku. Teriaklah. Di tempat kumuh ini. Teriak sekerasnya. Gak ada yang nyelamatin kamu. Tolong. Luna. Tak apa. Luna, kita keluar dulu. Nanti kita lapor polisi. Berani lapor polisi? Luna. Citra, cepat lari.
Aku bunuh orang. Kok bisa bunuh orang? Aku bunuh orang. Bukan, kok bisa bunuh orang? Mereka mau pergi. Aku emosi. Terus, Agus, Gimana sekarang? cewek itu mana? Tanya dia. Aku tanya kamu, cewek itu mana? Kabur. Kok bisa kabur? Kalau dia lapor polisi, kita bertiga tamat. Ngapain bengong? Kejar! Kejar! Cewek itu entah kok lari secepat itu. Entah kemana dia lari. Nggak kekejar. Agus, Terus, gimana sekarang? kamu bunuh orang malah tanya aku. Cepat lari sebelum polisi datang. Kalau aku ditangkap, apa bisa dihukum mati? Ya iyalah, pasti dihukum mati. Hukum mati. Lian, cepat lari. Aku dan Bambang juga harus pisah. Kalau bareng targetnya besar. Enggak, aku lari. Gimana nenekku? Sudah gawat begini. Masih mikirin nenek? Turuti aku. Lari sekarang. Dan jangan hubungi nenekmu lagi. Mengerti? Cepat lari. Enggak. Pergi. Kalian pergi. Pergi. Aku mau cari nenekku. Halo, Rian. Mimi, Sudah malam begini, masih pulang nggak? hari ini aku nggak pulang. Nenek istirahatlah. Rian, suaramu agak aneh. Ada apa ya? Gak apa-apa kok nenek. Oh ya, besok pagi aku mau pulang ke kampung. Nenek ikut ya. Oh, baik. Besok kita berdua ketemu di kampung. Istirahatlah ya, jangan minum banyak. Ya? Kalian? Anda nenek Rian Saputra Bu Sulastri kan? Iya, kenapa? Cucu Anda, Rian Saputra, diduga mencuri, merampok, menculik dan membunuh. Dan sekarang dia sudah kabur. Anda harus ikut kami untuk penyelidikan. Apa kalian bilang Rian membunuh? Apa kalian bilang Rian membunuh? Benar, ada saksi dan bukti. Dan 2 komplotannya sudah kami tangkap. Ikut kami ke kantor. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Cucuku itu baik, dia tak mungkin membunuh. Kalian pasti salah. Baiknya ikut kami. Jangan paksa kami mengambil tindakan paksa. Dan menurut saksi, Anda mungkin komplotan. Hei, Pak Polisi, tidak mungkin. Ini mustahil. Dan semalam, cucuku telepon bilang, hari ini kita pulang kampung bersama. Dia tak mungkin membunuh. Mustahil. Cepat, lapor segera ke kampung Rian, kepung dia sekarang. Jangan, Pak Polisi. Jangan tangkap dia. Hei, Lepaskan aku, lepaskan! Kalian ngapain? Gawat, Rian membunuh. Apa? Dan yang dibunuhnya adalah putri bos Wijaya Group. Luna Wijaya, Bu Sulastri juga ditahan. Rian beneran membunuh. Dia berani. Benar, Rian juga terlibat merencanakan beberapa kasus perampokan, pencurian, dan penculikan. Dia benar-benar sampah masyarakat. Ini semua ulah Bu Sulastri. Halo? Apa? Rian membunuh? Dia... Kok dia berani? Dia kok berani? Sudah terungkap. Rian membunuh, mencuri dan merampok. Anda tak tahu apa-apa. Anda boleh pulang. Pak Polisi, lalu cucuku. Bagaimana nasib cucuku? Beberapa kasus penculikan, pencurian, perampokan, dan pembunuhan berencana. Bukti kuat, banyak korban. Sampah masyarakat sepertinya. Sebulan lagi akan dihukum mati. Hukum mati. Rian, Pak Polisi, boleh aku bicara dengan cucuku untuk terakhir kalinya? Rian, Nenek minta maaf padamu.
Nenek gagal melindungimu. Sudah begini. Masih tak paham kenapa Rian jadi begini. Semua ini karena kamu. Ini salahmu. Omong kosong. Rian cucu kandungku. Mana mungkin aku mencelakainya? Ibu. Rian, ibu di sini. Ibu, maafkan aku. Ini salah ibu. Ibu gagal menjagamu, Rian. Ibu, aku tak menyalahkanmu. Rian, ibu tak menyalahkanmu. Rian, ibu gagal mendidikmu. Makanya kau jadi begini, Rian. Ibu yang salah. Bu, itu salahku. Aku tak dengar kata ibu. Ibu kan ibuku. Aku malah memukul ibu. Semua salahku, Bu. Aku sadar terlalu lambat. Aku tak bisa berbakti lagi. Kondisi ibu kurang baik. Jaga diri baik-baik. Di kehidupan selanjutnya, aku jadi anak ibu lagi. Rian. Ngomong apa kamu? Dari kecil, nenek yang besarkan kamu. Kenapa minta maaf padanya? Hah? Rian. Apalagi? Mau bilang ke nenek? Ada. Tentu saja. Bu Sulastri. Aku jadi begini sekarang. Semua salahmu. Kau tahu, waktu kecil saat aku mengacak-acak kamar Nadia, kau bukan saja tak memarahiku, malah ikut-ikutan merusak bajunya dan kosmetiknya. Kalau waktu itu kau bilang padaku, kau bilang, Rian, kau salah. Aku saat itu sudah berubah. Rian. Aku kenapa? Hah? Aku cuma mau melatih kemampuanmu. Memanjakan anak sama dengan membunuhnya. Bu Sulastri udah hidup setua ini. Hal sejelas ini nggak tahu. Kalau bukan karena nenek yang manjakan aku, mana mungkin aku diusir sekolah? Mana mungkin aku bikin paman ketiga kehilangan kerja? Hah? Kalau bukan karena nenek, aku takkan sampai ke titik ini. Kalau bukan karena nenek, aku takkan jadi orang yang dibenci, dikecam semua orang. Takkan setelah keluar sekolah nggak dapat kerja, sampai membunuh dan membakar Bu Sulastri. Rian, semua ini demi kebaikanmu. Ibu percaya padamu, Rian. Selain mengeluh, apa kamu tak ada yang mau dikatakan ke nenek? Aduh. Ini dekatlah sedikit, biar ku beritahu. Rian, kenapa kamu menggigit nenek? Kenapa? Sudah begini kamu masih belum mengerti kenapa, hah? Baiklah, biar ku beritahu. Saat aku nakal dulu, apa kamu pernah melarangku? Tidak. Kamu cuma memanjakanku. Tiap kali ibuku ingin membimbingku ke jalan yang benar. Bukankah kamu selalu menghalanginya? Saat aku nakal dulu, saat aku menjatuhkan ibu hamil, kau tak marahiku. Saat aku memukul teman di sekolah, kau tak marahiku. Saat aku diusir sekolah, kau tetap tak marahiku. Akhirnya, aku merusak kerjaan paman tiga, membuatnya diturunkan jabatan. Kau tetap memanjakanku. Bu Sulastri, semua ini, bukankah itu perbuatanmu? Hah? Yang mana yang bukan perbuatanmu? Kalau waktu itu, kau bilang padaku, kau bilang, Rian, perbuatanmu salah. Kau salah. Aku sangat patuh padamu. Tentu aku akan berubah. Bu Sulastri, kau tidak. Kalau ada kehidupan berikutnya, aku tak mau jadi cucumu lagi. Tahu kenapa? Karena aku membencimu. Aku membencimu, Bu Sulastri. Aku sangat membencimu. Kau dengar? Sekarang paham kenapa? Rian, semua ini demi kebaikanmu. Sudah begini, masih demi kebaikanku. Bu Sulastri, kau yang langkah demi langkah membuatku jadi begini. Kau juga
membuatku jadi orang yang dijauhi, dibenci semua. Semua ini ulahmu, Bu Sulastri. Kau bukan cuma hancurkan ibuku, kau juga hancurkan aku. Apa aku benar-benar salah? Bu Sulastri! Pernah ku bilang. Manjakan anak itu membunuhnya. Dari dulu, ibu yang memanjakan merusak anak. Rian berakhir begini. Semua salahmu. Menurutku, yang paling pantas mati hari ini bukan Rian, tapi kamu. Kamu, Bu Sulastri. Kamu yang sendiri membesarkan seorang pembunuh. Aku salah. Tapi aku bisa apa? Anakku meninggal muda. Aku cuma punya cucu. Kalau cucuku tak menyukaiku, tak ada yang merawatku, aku bisa apa? Jadi kamu jadikan cucumu seorang pembunuh ya? Tak ada lagi yang mau kukatakan. Pak Polisi, eksekusi saja. Tidak, Rian. Bu, di kehidupan selanjutnya, aku pasti jadi anak yang baik dan berbakti pada ibu. Rian! Tidak. Anakku. Rian. Aku minta maaf pada kalian. Bu Sulastri, aku benci kamu. Kamu sendiri yang membunuh cucumu. Kamu yang membunuh anakku.